Oke, bismillah. Perkenalkan nama aku Nur Hamzah. Di sini aku mencoba menjelaskan personal project yang aku kerjakan. Disclaimer dulu, ini pertama kali aku bikin video presentasi aplikasi secara spontan tanpa skrip. Jadi videonya nanti akan panjang dan ada perkataan-perkataanku yang belibet. Jadi mohon dimaklumi. Untuk singkatnya bisa dilihat di link portofolio aku. Untuk linknya udah aku kasih di deskripsi, jadi bisa dicek. Oke, lanjut. Nah, di sini aku ngebikin aplikasi. Jadi dia kayak aplikasi warehouse gitu. Ini sebenarnya kayak startup begitu sih. Nggak tahu nanti ke depannya gimana, apakah aku akan lanjutkan atau enggak, tapi ya mudah-mudahan aja dah. Jadi ini tuh aplikasi warehouse, jadi dia nanti akan aku kasih kayak beberapa fitur gitu, kayak fitur e-commerce, terus fitur chatting, real-time chatting kayak gitu-gitu. Jadi dia agak biar lebih beda gitu sih. Aku inginnya kayak aplikasi simple gitu sih, kayak ini ada kasir untuk proses transaksi gitu, dashboard. Cuma dashboard ini masih belum selesai, masih proses sih yang ini. Terus invoice, ini untuk yang ngecatat itu invoice yang berhasil dibuat. Terus ini product manager, ada daftar produk, produk unit, kategori. Terus ini ada manajemen stok, ini untuk stok masuk. Oh iya, ini aku demo khusus akun gratis. Jadi aplikasi ini tuh akan ada beberapa kayak tipe subscription gitu. Ntar aku coba buka, harusnya udah ada sih subscription. Nah, ini masih ala adanya ini. Oke, jadi nanti aplikasinya itu ada beberapa subscription. Jadi ada free plan, starter plan, premium. Ini random aja sih aku kemarin. Oke, kembali lagi. Jadi ini untuk kasus free plan, dia gratis. Jadi kalau untuk yang akun gratis, dia bisa bikin produk by default. Oh, sorry. Oh ya, ini permission denied. Oh, ini sih masih ada beberapa yang belum aku ini. Jadi aku langsung aja ke ini kali ya, demo yang premium. Wait, aku log out dulu. Nah, untuk yang premium nanti tuh dia ada kayak link berbeda gitu. Nanti kalau misal ada contoh, misal toko apa gitu ya, misal toko A gini, terus slash sign in. Nah, jadi nanti si company-nya untuk mengakses aplikasinya dia pakai link seperti ini. Jadi dia nggak pakai link yang biasa kayak tadi, yang kayak gini. Jadi di sini aku sudah punya contoh yang premium, sign in. Nah, nanti untuk yang premium nanti akan ada muncul nama company-nya di sini. Ini random aja sih. Ini nggak tahu ada atau enggaknya di real dunia nyata. Oke, terus aku login pakai akun premium, nurhamsah.cash.gmail, sign in. Oke, untuk akun premium nanti dia fiturnya lengkap ya. Jadi ada dashboard seperti biasa, ini belum. Terus ada kasir, invoice, product manager. Nah, ini untuk product manager dia cukup lengkap nanti. Dia ada tambahan voucher sama promo. Nah, seperti ini. Ini kebetulan aku udah bikin beberapa data dummy. Terus untuk stok, dia ada stok masuk, ada stok keluar, terus ada menu lagi, company, branch, ada company setting. Jadi ini dia untuk bikin kayak toko cabang gitu. Terus ini ada manajemen account. Jadi nanti di satu aplikasi ini tuh dia bisa login beberapa user gitu. Jadi ini ada beberapa akun. Jadi coba aku bikin dua browser kali ya. Oh, nggak bisa ya. Oke, bikin baru aja kali ya. Continue without account. Copy paste aja. Nah, contoh misal ini aku login sebagai karyawan lah, mudah dibilang. Misal karyawan aku pakai yang ini, email sama password yang simple ini, AA gini, A. Jadi misal aku masukin password yang salah, dia akan error harusnya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti dia harusnya nggak akan ini ya, nggak akan tercampur sama company lain. Soalnya kan logiknya itu dia ketika login dia ambil ininya dulu. Dia data company-nya ada nggak di database. Nah, ketika ada, dia akan ngecek username sama password dia cocok nggak di database kayak gitu. Kayak aku login. Nah, ini aku login sebagai employee. Oke, kembali ke admin. Oke, jadi aku akan ngejelasin mungkin dari bawah dulu ya, dari menu account. Jadi ini ada
beberapa kolom, ada full name, email, password, branch, access permission. Jadi nanti si admin bisa ngebikin akun baru atau by invite. Untuk yang invite ini masih belum sih ini. Jadi dia masih manual. Jadi misal aku bikin akun contoh bird ini, select date-nya harusnya nggak gini sih. Soalnya di komponen lain udah aku ubah. Asal aja lah. Phone number. Yang ini dia nggak required. Yang required yang role. Oke, jadi misal si admin mau bikin kayak role baru gitu ya, kan ini role-nya ada dua. Jadi misal bikin, misal role apa ya contohnya, role magang itu aja deh, role magang. Nah nanti dia akan muncul tombol ini add role magang. Nah dia akan munculin modal baru gitu, description-nya ini role magang. Nah permission-nya ini ada cukup banyak permission. Jadi mulai dari akun sampai delete. Jadi si admin nanti bisa milih-milih gitu permission apa aja yang diizinkan oleh si admin. Jadi misal untuk contoh akun, aku hanya ngizinin dia ngebuat ini ya, transaksi aja ya. Jadi dia read kasir, create transaction, terus read invoice. Nah, create, oke. Terus klik lagi ini yang field role, pilih yang role magang, dan nanti otomatis dia akan seperti ini, akan nambah sesuai sama field permission nanti isinya akan menyesuaikan dari role yang dipilih. Jadi misalnya aku clear gitu, terus aku clear dulu aja deh. Jadi misal di sini aku milih kayak random gitu ya. Nah terus aku milih yang role magang. Nah nanti dia akan muncul kayak pop up gini. You have filled out the permission form, are you sure want to override place. Jadi dia akan nge-replace sesuai sama yang role yang dipilih gitu. Ini untuk user experience aja sih. Nah terus untuk branch ini akunnya akan ditaruh di mana gitu maksudnya. Maksudnya dia beroperasi di cabang mana gitu. Jadi kalau misal dia nggak diisi, dia otomatis akan mengelola di pusat, di company pusatnya gitu. Jadi misal ini aku kasih di cabang A kayak gini. Nah terus untuk username dia bisa sih ngasal gitu. Soalnya ini validasinya nggak cukup ini. Misal contoh passwordnya 123 gitu ya. Terus create, oke, successfully create. Nah ini contoh dengan beberapa access permission. Jadi misal kita buat login di sini, aduh tadi apa? Contoh. Oke, contoh. Terus passwordnya 123. Mungkin aku salahin dulu ya, 1234 gitu. Error login credential. Oke, mari kita coba username-nya yang salah kayak gini. Oke, error login credential. Oke, dua-duanya benar. Nah, ya otomatis ini. Nah, terus nanti jadi permission yang ada di admin ini nanti dia akan menyesuaikan sama menu yang ada di aplikasi employee-nya. Jadi aplikasi employee nanti akan ada muncul menu di sini sesuai sama yang di access permission ini. Tapi untuk dashboard dia bisa, soalnya by default nanti semua akun bisa membaca dashboard. Ada kasir, ada invoice. Nah ini harusnya ada ini sih kayak kepilih gitu. Focusing button gitu. Oke, jadi misal aku akan mengakses page ini di akun employee tadi yang dia notabene nggak punya akses di sana. Coba, nah flow in, dia kan nggak ada kan ini flow in. Coba, nah dia akan kayak seperti ini, akses blocked. Jadi di networknya pun dia harusnya juga udah di block ketika ngakses si API-nya. Nah seperti ini, 403 forbidden. Jadi dia udah ke block itu di servernya. Terus, oke. Terus misal kasir. Oh, wait, ini kayaknya ada bug sih yang perlu diperbaiki. Nah, dia harusnya nge-set ke page sesuai yang dipilih, tapi dia harus nge-refresh. Oke, noted. Oke, kita coba role yang ini. Kok role sih? Permission create transaction. Jadi kita coba bikin transaksi gitu. Seperti ini. Oke, permission denied. Nah, kenapa ini tidak bisa? Oke, coba lagi. Mungkin ada role lagi yang kelupaan. Invoice. Harusnya udah bisa sih. Oke, create invoice. Coba create invoice. Update address. Oh no. Ini jadi ketika diedit dia harus required yang bagian address. Oke, terus kita reset dulu. Harus sign out. Oke, coba. Nah. Jadi, oke. Nah, tadi kenapa nggak bisa? Soalnya ketika nge-create kasir, nge-create transaksi, dia di backend itu dia akan nge-insert data baru ke invoice. Sedangkan
si akun ini dia nggak punya akses ke invoice. Oke, I see. Ada kesalahan sih, harusnya nggak gini sih. Oke, kita lihat di invoice. Udah masuk belum? Today. Nah, ini udah exist. Produk 23 Februari. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Oke, terus ini untuk roles. Roles tadi udah ya. Dia kayak ngebikin role gitu. Company, jadi dia bisa bikin cabang gitu. Formnya standar, nama, deskripsi seperti ini. Company setting, dia ngerubah company settingnya kayak nama, nomor HP, terus email dan lain-lain gitu. Flow ini tadi itu manajemen stok. Jadi misal stok produk apa ya? Produk A gini, aku lihat di more, nanti detailnya akan berisi ini. Jadi dia bisa nge-tracking stok keluar dan masuk produk. Oke, jadi di atas ada detail produk kayak buy price, sell price, kayak gitu-gitu. Di sini ada promo. Ini namanya ngasal gitu sih aku. Dia status expired. Terus yang kedua ada bagian stok produk. Jadi dia produk A ini bisa di tracking berapa stoknya, kayak total stok, stok booking, sama stok actually. Jadi si admin ini nanti dia bisa ngelihat produk A di beberapa brands kayak gitu. Jadi misalnya ini ada beberapa brands, nanti dia akan kecatat di sini. Jadi contohnya di cabang A ini dia punya produk A dengan stok sekian. Jadi ini maksudnya total stock all ini maksudnya dia jumlah keseluruhan stoknya mulai dari stok ditambah stok actually ditambah stok booking. Jadi hasil penjumlahan ini. Jadi kebetulan di produk A ini dia stok all-nya 4, stok bookingnya 0. Stok bookingnya 4 terus stok actually-nya 0. Jadi dia untuk stok sekarang dia 0. Soalnya sudah di booking untuk stok movement. Oke, ini untuk stok masuk, ini untuk stok keluar. Nanti udah kecatat kayak gitu. Ada tanggal berapa, keluarnya berapa, terus nama pengeluarannya apa kayak gitu. Jadi misal aku mau bikin pemasukan stok masuk gitu ya. Jadi ini di location master di saat ini di bagian admin ini dia 0 stok actually-nya. Coba aku tambah di ini stok masuk. Misal aku buat stok masuk produk masuk produk, jadi tipenya dia bisa produk atau non produk. Kalau non produk nanti ya cuma biasa seperti ini. Kalau produk jadi bisa memilih produk. Jadi produk apa yang masuk. Misal produk A, current stock. Nah ini maksudnya stok saat ini sesuai sama yang di detail stok tadi. Jadi misal stok masuknya 10 gitu ya. Create harusnya sudah kecatat more. Oke, ini masih terjadi error, kayaknya error di ini sih ketika nge-view detail MTRA. Coba kita refresh. Di error apa? X not a function. Oke. Jadi codingannya sih kayaknya. Oke. Nambah bug lagi. Maaf ya. Ini sekalian ini apa? Nemuin bug error open apa tadi? Flow in detail. Detail. Oke. Terus oke, tadi kan 10 ya. Jadi nanti harusnya di produk ini udah masuk 10 more. Nah, ini 10. Stock actually 10. Kita lihat di sini, di stock in, history stock in barang masuk. Ini harusnya dari tanggal terbaru sih. Wait. Nah, harusnya ini yang di awal. Oke. Nambah lagi. Sorry. Oke, aku catat biar nggak lupa. Oke, udah masuk 10. Jadi di kasirnya harusnya udah nambah stok A. Nah ini 10. Coba aku buat pengeluaran misal 2 gitu ya. 50.000. Oke, berhasil. Kita lihat lagi di produk A. Nah dia udah berkurang 8. Terus kalau dilihat di stok keluar, dia harusnya udah keluar sih. Udah ke record. Nah ini 23 Februari jam sekian. PTI-nya 2, sold from kasir. Oke, terus tadi flow in ya, terus flow out ya sesuai namanya, flow out stok keluar. Jadi dia standar kita stok keluar. Nah untuk stock movement ini masih on progress. Untuk yang sekarang, untuk progress yang sekarang dia bisa bikin stock preparing. Jadi ada 3, preparing, shipping, checking. Jadi di preparing dia seperti ini. Dia bisa step 1 dia milih dikirim di mana. Dikirim kemana. Jadi misal dikirim ke cabang A gitu ya. Oke, tadi employee aku cabang A. Oke,
Wait, aku tak login akun yang sudah ada dulu, yang udah ada ininya apa, akses untuk ngebaca stock movement. Oke, dia preparing shipping. Oke, jadi misal aku ngirim ke cabang A, terus next step 2 ini dia milih produk apa aja yang dipilih gitu. Ini kayaknya ada pembaruan dari ini. Ini kemarin harusnya udah ada ininya apa? Dia bisa milih produk gitu. Di produknya apa aja, nanti dia bisa milih misal produk A, nanti dia bisa di set berapa quantity. Nah, di step quantity itu nanti dia bisa ngeset serial number. Jadi kan misalnya kalau ada case yang dikirim itu produk yang memiliki serial number kayak misal apa ya, tinta ori kayak gitu kan, dia kayak ada ininya kan, apa, serial number kayak gitu. Terus atau ya aplikasi Windows atau apa gitu. Jadi aku kasih serial number gitu sih untuk ya pelengkap aja sih. Terus next, so ini nggak bisa. Ini harusnya ini sih masih dalam ini apa, on progress. Oke, jadi dalam fitur ini pun udah aku kasih ini. Jadi dia nanti bisa kayak save as draft gitu. Cuma sekarang dia nggak bisa nge-save as draft karena nggak ada produk yang dipilih. Jadi ya harus di cancel gitu. Oke, terus ini agak ribet soalnya harus ngecek satu-satu gitu. Oke, terus lanjut ke fitur lain. Unit. Oke, unit ini mungkin sambil buat produk baru. Jadi produk baru, dia ada beberapa form. Pertama tentunya nama, misal namanya produk contoh buy price, ini harga beli, misal harga belinya 100, terus harga jualnya 200. Nah, untuk kategori ada 3, tapi si admin bisa ngebuat lagi sih. Misal kategori new, test, create. Nah, kategori new, unit. Nah, ini misal aku milih yang PCS. Terus untuk nah ini untuk stock management. Jadi ketika ngebikin produk, si admin nanti bisa ngeset apa ya, kayak initial stock gitu. Jadi ini stok di master berapa, misal stok di master 10. Terus si admin juga bisa ngeset stok di cabang, di beberapa cabang gitu. Misal cabang A sama cabang B. Nah, nanti kalau bisa dilihat di cabang A, kita lihat di produk. Ini kan produknya ada ini kan ya. Jadi dia produknya mungkin nanti nggak akan sama. Soalnya kan kadang di beberapa brands kan produknya kan beda-beda kan mungkin. Tapi nggak tahu sih nanti di lapangannya kayak gimana. Tapi dia beda-beda kayak gini. Jadi misal aku hubungkan ke cabang A sama cabang B. Jadi misal di cabang B dia stoknya ada 20, terus cabang A stoknya ada 99. Oke, terus kita apalagi ya ini yang kurang. Oke, udah, terus kita create. Nah, harusnya udah kebuat. Nah, produk contoh. Nah, ini udah produk new kategorinya. Terus nah ini udah masuk. Dia kayak apa ya? Dia ada relasi gitu. Jadi si cabang ini nanti ketika ada transaksi yang terhubung sama produk contoh ini, nanti si admin dia akan bisa nge-tracking produk tadi, nge-tracking terjual berapa, terus keluar berapa, terus statusnya gimana, nanti bisa dicek di sisi adminnya. Tapi misal ketika si cabang ini ngebuat produk baru, dia formnya seperti ini, dia beda, dia nggak bisa ngeset stok master ataupun stok toko cabang. Jadi dia bener-bener dia ketika ngebuat produk, dia untuk dirinya sendiri gitu. Dia ngebuat produk untuk khusus cabang A gitu. Tapi nanti kedepannya aku bisa didistribusikan gitu. Jadi didistribusikannya jadi bisa dibagikan gitulah, dibagikan ke cabang B ataupun ke master. Tapi sekarang kan masih proses ya. Jadi aku kayak masih mikir-mikir gitu sih untuk yang stock movement ini nanti real case terbaiknya seperti apa gitu. Oke, kembali ke topik tadi. Oke, tadi saya sampai mana ya? Udah ke unit ya tadi, bahas unit ya. Oke, lanjut lagi ke kategori ya standar lah, kategori produk standar. Terus di sini ada promo. Oke, aku coba bikin promo kali ya biar lebih enak. Misal produk A, aku kasih promo. Ini kan harga normalnya 1000. Misal aku kasih promo misal promo apa ya? Alah contoh gitu deh. Jadi misal
diskonnya 50%, misal. Date duration, misal durasinya kita buat case ini kali ya. Case expired dulu kali. Case expired. Tadi kan sekarang kan dia tanggal 23 ya. Nah, ini kan harusnya udah expired. Kita masukin ya. Oke, nanti dia bisa ngemasukin produk by kategori. Jadi misal kategori gas, dia harusnya udah ketambah di sini. Nah, ketambah. Cuma aku mau bikin kategori lagi. Produknya satu aja. Produk apa tadi? Produk A ya. Produk A. Wow, kok nggak ada produk A. Nah, kenapa produk A nggak ada? Kemungkinan dia udah ada di ini. Udah masuk, udah memiliki ini apa? Udah memiliki promo. Nah, kayak ini, produk A. Oke, kita ambil contoh ini kali ya. Ini dia expired. Oke, kalau expired dia nggak muncul apa-apa sih di sini. Jadi dia nggak muncul apa-apa. Cuma nanti di produk ini dia akan muncul. Nah, ini expired. Di detailnya harusnya sudah muncul. Nah, ini expired. Oke, kita coba aktifin promonya. Misal tadi kok 2024 25 Februari. Oke, coba aktifin 17 sampai 26 update. Nah, ini statusnya aktif. Jadi nanti harusnya di kasir. Nah, dia udah mana nih stok A? Mana stok A? Stok A. Kok stok A? Produk A. Produk A. Nah, dia promo 1%, jadi harganya udah ini. Mungkin biar gampang diganti ini kali ya. Wait, aku duplicate. Oh no. Duplicate. Aduh, gimana nih ngebaliknya? Unpin. Oke, aku buka mana tadi? Promo. Kita ubah promonya jadi 50%. Oh iya, sama ini nanti di tampilnya udah ada before promo sama after promo. Jadi dia 1000, after promo dia jadi 500 kayak gitu. Soalnya kan 50% kan. Oke, update. Nah, di kasir ini harusnya udah berubah. Ups. Nah, promo 50% off. Oke, jadi misal ketika dibikin transaksi, nah dia kayak gini, subtotal, terus total diskon kayak gini. Oke, kita bikin, harusnya udah bisa sih. Money receive, change, total 500. Oke, untuk print invoice masih belum, untuk download invoice juga masih belum, soalnya agak ini sih, agak lama. Soalnya aku lebih prioritasin yang ini dulu tadi, yang stock movement. Ini nanti kedepannya sih aku buat print invoice ini dia bisa ngemilih template invoice apa yang bisa di print gitu. Jadi kayak UI-nya gitu deh, si admin bisa milih-milih ya gitu, biar lebih kerasa kerasa premium gitu sih. Terus oke. Untuk yang promo, kalau dilihat di invoice harusnya udah ke detect ya. Maksudnya kecatat. Nah, kayak ini, produk A, dia pakai promo 50%. Nah, ini customer pay total seperti ini. Ini harusnya untuk kayak kayak untungnya harusnya udah udah bisa dihitung, kayak laba tiap produknya gitu harusnya udah bisa dihitung. Cuma belum ada page yang aku khususkan untuk melihat keuntungan produk setiap penjualan gitu. Wait, aku break dulu bentar. Oke, lanjut. Tadi sampai ini ya. Sampai promo. Oke, kita lanjut ke voucher. Coba bikin voucher baru. Misal kode vouchernya Nur Hamzah. Deskripsinya nggak usah. Nah, ini untuk voucher nanti dia bisa milih voucher untuk kasir kah, atau untuk e-commerce aja kah, atau untuk bisa dua-duanya. Jadi misal di sini aku milih untuk kasir. The duration, misal kita bikin 16 sampai 24, tipe voucher. Dia tipenya apa? Dia bisa all product atau spesifik atau semua produk, tapi dia ada limit gitu, dari satu produk atau dua produk kayak gitu. Ini untuk all product, jadi misal all product aja gitu ya. Minimal transaksi misal 5. Misal diskon. Nah, ini diskonnya dia mau berapa diskonnya? Misal diskon 10 gitu ya. Nah, ini untuk status voucher aktif. Terus ada ini, dia kalau misalnya ini aktif, ketika habis digunakan vouchernya, dia bakalan kehapus di database. Oke, jadi misal
Mungkin kita coba case error dulu kali ya. Misal ini untuk case e-commerce, voucher Nur Hamzah untuk case e-commerce, create. Misal aku mau beli, jangan yang ada promonya. Misal, nah ini master. Misal aku beli master memakai kode voucher Nur Hamzah, claim. Nah dia udah ketambah voucher diskon seperti ini. Tapi tadi kan minimal transaksinya 100 ya tadi. Voucher not used, oke. Misal jangan 100 lah. Misal agak tinggian dikit. 120. Coba remove, kita ulangi lagi. Harusnya nggak bisa sih. Tapi ini masih bisa. Dia agak bisanya di sini harusnya. Ketika melakukan proses transaksi ini. Dia kan transaksi totalnya kan 100 ya. Harusnya nanti error. Nah, ini. Cannot process transaction voucher you use is only for e-commerce. Oh iya, ini untuk validasi pertama yang dia khusus untuk e-commerce. Jadi misal aku ganti khusus untuk, yang mana ya tadi? Ini khusus untuk only for cashier. Update. Oke, coba close, coba lagi. Create. Nah ini ada validasi baru, dia nggak bisa ngeproses karena minimal transaksi, nah ini 120. Jadi kita tambahin kuantitinya, jadi nah ini 200. Oke. Oh iya, coba lagi yang case dia tanggalnya misal tanggal ini ya, voucher yang masih belum apa ya namanya ini masih belum sesuai sama tanggal gitu ya. Nah ini, jadi dia masih belum sampai tanggal ini, masih belum lahir. Oke, terus kita coba Nur Hamzah, make transaction, customer money, create. Nah, kode voucher only work from, nah ini udah fungsi validasinya. Terus kita coba case expired, jadi udah expired gitu. Nah ini udah expired ya. Update, coba kita ulang lagi, create. Nah, kode voucher expired. Nah ini tombol untuk tanpa pakai voucher. Kalau diklik nanti dia akan vouchernya akan dihapus, akan transaksi secara normal gitu tanpa voucher. Terus coba kita, kita ubah ke case yang benar, case yang 22 sampai 24. Oke, update. Nah ini harusnya udah bisa. Misal tadi total voucher 10 ya. Create. Nah, udah bisa. Jadi nanti udah kecatat nih diskon voucher 10 seperti ini. Kalau dilihat di invoice harusnya udah kecatat today. Nah ini, ini harusnya dari yang terbaru sih, invoice. Harusnya yang terbaru di sini. Bentar, tanggalnya bener nggak? Oke, 23, 21, 25. Oke, harusnya ini. Oke, untuk voucher sudah. Terus lanjut lagi ke invoice. Invoice tadi udah ya. Ini untuk more filter, ini nanti bisa ngefilter beberapa ini. Ini aku belum pede ini fungsi nggak ya? Coba deh, cabang A gitu ya, apply. Ini mana ya cabang A? Oh ini, udah. Oke, cabang A. Coba cabang B, apply. Oke, tapi ini kok 2 ya? Reset. Oh iya, ada bug. Ada bug lagi. Bug, filter, patch, button, count. Sorry. Banyak bugnya. Oke, terus apalagi ya, dashboard tadi udah, soalnya ini belum tampilannya belum. Oh ya, untuk front end, oh ya ini ngomongin ini kali ya, spek, bukan spek, tag yang aku gunakan. Oke, tag yang aku gunakan untuk front end, aku memakai React tentunya, React.js, tapi aku memakai React template yang sudah ada, dia namanya minimal UI. Nah, aku pakai yang ini, dia tinggal pakai. Ini udah ada dashboardnya sih, tapi aku hide dulu, soalnya belum. Nanti menyesuaikan sama daftar isian di aplikasi ini nanti. Jadi aku pakai ini cukup keren kalau menurutku. Dia cukup oke sih ini, tinggal pakai aja. Linknya ada ini. Harusnya kalau nulis gini nanti dia akan muncul di atas ini. Terus untuk backend aku pakai Nest.js. Nah ini. Untuk struktur foldernya aku masih masih ngasal. Aku nggak tahu best practice-nya kayak gimana struktur foldernya. Tapi bagiku kalau
kalau kayak gini bisa ya udah gini aja. Tapi nggak tahu real ininya gimana. Yang penting mah it work aja. Oke, terus untuk database aku pakai Postgres. Untuk manajemennya aku pakai PG Admin. Jadi dia aku lebih enak gitu. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, untuk yang ini masih belum. Ini masih bawaan dari template-nya, belum aku kasih ini. Nanti niatnya sih aku mau kasih notifikasi juga gitu. Oh iya, sama ini ada fitur real time chat. Nah, oke, mari kita coba untuk yang real time chat ya. Oke, misal untuk real time chat ini berfungsi hanya dalam satu company. Jadi dia nggak bisa keluar dari company gitu. Jadi misal ini kan satu company di PT Adi Cipta Kerja. Misal aku mau ngirim pesan ke master, ke owner nih. Sorry, ke owner. Misal namanya Nur Hamzah. Nah, nanti ketika kayak apa ya namanya, Windows-nya lagi idle atau lagi aktif, nanti akan muncul warnanya ini nanti akan berubah. Jadi misal aku buat gini ya, ada dua browser gini. Nah, nanti dia akan aktif hijau kayak gini. Kalau misal si adminnya dia ada di page, dia ngebuka tab aplikasinya. Tapi kalau misal si adminnya akan pindah tab, nanti harusnya ini akan berubah jadi oranye. Kita coba ya. Nah, ini oranye. Oke, terus coba aku ngirim pesan. Kalau Jondo ini harusnya sama, dia akan oranye. Nah, kayak gini. Ups. Oke, coba kita ngirim pesan ke Nur Hamzah. Ini sebelumnya aku udah ada ini. Ngirim-ngirim pesan untuk ngecek-ngecek bug kemarin. Kemarin masih kayak ada bug gitu. Nah, terus di ininya juga sama, dia aktif. Kalau misal aku pindah, dia harusnya idle. Nah, kayak gini. Kalau aku kembali lagi, aktif. Oke, kita coba beberapa case ya nanti. Coba case pertama aku ngirim pesan. Hello. Nah, ketika proses typing dia akan muncul kayak ini. Ada animasinya gitu. Hello Nur. Nah, kayak ini. Nur Hamzah. Send. Nah, dia akan muncul ya seperti standar gitulah, message standar. Dia akan ada pop up, bukan pop up sih, B1 gini, berarti ada pesan yang belum terbaca satu. Misal aku kirim lagi, halo. Nah, dua, dia nambah. Nah, terus ini udah aku kasih kayak centang, dia kayak WhatsApp gitu. Dia centang dua tapi masih abu. Kalau dibuka dia harusnya nanti akan centang biru. Biru atau hijau ya? Lupa aku, coba dicek. Nah, dia ganti berubah warna. Aku nggak tahu kelihatan atau enggak, tapi dia berubah warna di sini. Oke, terus kita coba case kita offline, misal si admin dia offline, kita coba. Ups, errornya banyak sekali ini. Error apa ini? Oh, aman lah. Network, kita coba disconnect, kita offline, refresh. Nah, kita coba misal Nur Hamzah. Nah, dia centang satu, soalnya kan dia offline ya. Ini untuk idle dia nggak bisa otomatis apa ya? Nggak bisa kayak lasin gitu loh. Jadi dia harus nge-refresh. Kalau di WA kan dia kayak lasin uh, jam berapa gitu kan ya. Nah, dia harus ini dulu sih, harus refresh. Aku masih belum nemu sih cara ininya apa best practice-nya gimana. Tapi ini udah kecatat lasinnya dia 23521 ini. Misal aku kirim lagi, hello. Nah, dia centang satu. Kalau misal aku connectin lagi, misal connect tadi mana ya? Oh ini. Ups, kok pas respon. Pas 4G. Kita refresh. Lu kok udah bisa? Oh iya, ini. Enter. Nah, dia berubah ini. Centang. Jadi centang 2. Jadi pertama kan tadi dia centang 1. Terus ini ketika dia kembali online, dia jadi centang 2. Terus ketika aku buka chatnya, dia harusnya udah masuk. Nah ini, ketika aku klik, harusnya ini nanti berubah jadi biru. Coba kita klik, kita buka chatnya. Nah, dia biru. Kita coba ketika si admin buka chat ini ya, harusnya dia di indikatornya ini harusnya jadi biru sih. Tes. Nah, ini biru. Jadi pengennya sih nanti ke depannya aku kasih ini. Apakah dia kayak apa ya? Bisa nge-mention suatu produk gitu. Jadi dia misal aku butuh produk ini nih, tolong dikirimin dong kayak gitu. Jadi biar lebih apa ya? Biar lebih premium gitu aplikasinya. Tapi bisa juga sih lewat WA gitu, tinggal ngirimin apa gambar gitu. Tapi oke lah, mungkin insya Allah next fitur mungkin kali ya. Oke, apalagi ya? Mungkin itu aja yang bisa aku ini. Oh iya, mungkin yang terakhir ini ya, fitur
autentikasinya. Wah, ini ada bug sih, ini harusnya nggak muncul. Fitur register. Ups, ini kenapa? Oh iya, ini kenapa kembali lagi ke yang sebelumnya? Karena aku menyimpan suatu cache bukan cache sih, cookie. Nah, ini dia ketika by default ketika dihapus, dia akan menuju ke company yang sebelumnya dibuka gitu. Jadi biar usernya nanti nggak kemana-mana gitu sih aku. Harapannya. Aku dilihat dulu, coba di refresh. Oh iya, ini aku coba case yang company yang nggak ada gitu ya. Coba misal company asal. Ini kan harusnya nggak ada ya. Nah, dia akan ini looks like you miss the warehouse link. Kita hapus cookie-nya, kita pergi ke awal. Nah, ini started. Oh iya, tadi aku buka ini ya. Buka PG admin. Oke, PG admin aku mau ngasih isi daripada tabel aplikasinya. Nah, ini isinya cukup banyak. Berapa ini? Ada 10 lebih ya. Ada stock in produk sampai voucher. Aplikasinya aku beri nama Onday. Oke, lanjut ke aduh tampilannya kok gini. Ini harusnya di tengah. Oke, jadi ketika user nanti ngebikin akun, misal akunnya nurhamsah@hamsah.com. Bisa asal aja namanya. Nanti dia akan menerima kayak suatu link aktivasi dikirim ke email yang cuma untuk sekarang aku badami gitu. Jadi ketika aku register nanti si server akan ngembaliin link aktivasi. Harusnya linknya aktivasi akan dikirim lewat email. Cuma untuk demo ya aku buat ini dulu. Register. Nah, ini successful sign up. Oke, kita lihat di sign up terus di preview kelihatan nggak ya? Aku coba zoom. Nah, ini nanti akan ada ini, link activation. Linknya akan berisi token, tentunya, token aktivasi. Coba kita copy string content. Kita coba aktivasi. Seperti biasa, kita coba aktivasi dengan case error dulu ya. Mungkin kita coba tokennya kita ubah kali. Di mana ya? Di ini, G ini aku ganti, misal X. Aku enter. Activation invalid algorithm. Nah, ini ada kesalahan di ininya. Soalnya udah tervalidasi. Aku ganti seperti semula. Tadi apa ya? G, enter. Nah, kalau berhasil nih ya, dia kayak gini. Verification successful. Hooray. Terus next. Nah, ketika next, dia akan diarahkan ke ini. Pembuatan new company baru. Dan untuk form activation-nya, dia hanya aktif selama 1 jam. Seperti ini. Jadi misal aku langsung refresh tanpa ngebikin tadi company. Jadi misal aku langsung login. Tadi ininya apa ya? Aku lupa. aduh. Sorry. Kita lihat di database. Nur Hamzah ini. Untung passwordnya sama. Kita coba. Dia harusnya nggak langsung di redirect ke dashboard. Nah, dia ke sini dulu. Oh iya, tadi ketika misal akunnya belum diaktifasi terus dia login, dia nggak bisa masuk langsung ke dashboard ataupun ke ini. Dia harus ngeaktifasi dulu. Oke, terus kita coba bikin company baru. Ini aku sebagai user yang ngedaftar ke aplikasi dengan akun free. Misal free app company found. Ini harusnya udah aku kasih validasi ya di ininya. Di backendnya. Coba aku kasih seperti ini. nurhamsah@mail.com. Asal aja, penting keisi. Save. Pilot company phone must be shortened than. Oke, I see. Ini wordingnya harusnya nggak gini. Ini masih bawaan dari backend. Oke, kita hapus. Kita save. Yay. You have successfully created new company. Oke, to the dashboard. Nah, ada bug lagi. Jadi harusnya hilang. Oke deh, tambah lagi bugnya. Cuma 1 orang. Gimana lagi? Bug modal after initial main company not loose. Oke, kita refresh. Ini wordingnya? Ini harusnya titik-titik gitu. Apa sih namanya? Eclipse atau apa itu di style CSS-nya? Name gimana sih tulisannya? Eclipse gini kayaknya. Oke, jadi
Jadi itu untuk demonya. Sorry banget ini soalnya baru pertama kali aku bikin ini bikin video presentasi. Jadi aku bener-bener nggak pakai skrip. Jadi sorry banget, tapi nggak apa-apa lah. Nambah ada bug yang perlu di ini diselesaikan. Oke, mungkin cukup di sini. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Oke, thank you yang udah ngelihat video sampai akhir.